hotel itu ada ruangan nomor 71 atau 72, itu ruangan khusus cuman buat jadi setiap malam apa nanti ada orang yang bawain sesajen, Bang. Di situ kan, Bang, kita ada pemandu lagu. Setiap pemandu lagu ini ada grup-grupnya, Bang. Dan setiap grup itu dia punya mami masing-masing. Waktu itu ada 4 mami di situ. Pakai penglaris lah, kayak susu segala macam. Jadi ceweknya itu katanya pucat, pakai gaun warna merah. Di situ dia berhubungan badan, Bang. Yang bikin dia nggak masuk kerja itu, jadi si kemaluannya itu bengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwija atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Abed. Waduh, Abang, gimana kabar ini, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Abed nih. Oke, siap, Bang. Sebelum Bang Abed menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih, Bang. Udah meluangkan waktunya lagi gitu kan datang ke sini. Siap. Yang sebelumnya Bang Abed pernah bercerita tentang di Purwakarta ya? Purwakarta, Yang waktu di sekolah mana? tuh. Ya waktu sekolah, sekolah. yang benar nyewa rumah yang bisa dikatakan kalau zaman sekarang tuh mewah gitu kan. Mewah. Tapi harganya lumayan Parah, ya, bawah harga miring-miring. pasaran gitu Iya. kan. Tapi ternyata di balik itu ada sebuah cerita yang gak enakin lah gitu ya. Jadi teman-teman semua silakan tonton tuh video pertamanya pengalaman Bang Abed ketika saat itu di Purwakarta. Dan katanya pada video kali ini Abang pengen ngelanjutin cerita itu tuh. Setelah kejadian di rumah itu berarti ya? Setelah kejadian rumah itu lulus sekolah, balik lagi ke Bogor, kerja di tempat hiburan. Nah, tempat hiburannya bermasalah. Oh, tempat hiburan apa nih Bang? Kan banyak nih hiburan. Jadi ini, Bang, Karaoke? bisa dibilang karaoke, cuman itu hotel sebenarnya, Bang. Oh, hotel. Intinya sih Klub, hotel. ya? Ada klubnya, ada karaoke. Cuman waktu pas saya awal kerja di situ baru ada karaoke sama biliar. Klub, live musik sama spanya belum dapat izin. Belum waktu ada. itu. Belum Oh, ada. oke. Intinya tuh saat kerja di situ Bang ngalamin kejadian apa sih Bang sampai akhirnya sekarang masih teringat gitu? Banyak teman-teman yang satu kerjaan di situ banyak yang keluar bukan karena gajinya atau apa gitu, karena kejadian horor itu. Oh, karena kejadian di tempat tersebut, kejadian horor di tempat tersebut gitu maksudnya. Oke. Oke, mungkin tahan dulu kan nih kali ini Bang Abed nih, karena teman-teman ngopi horor nih udah penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Abed, Oke, silakan siap. kopinya. Nah, ini kopi legend nih. Kopi legend dong. Apalagi hujan kan, Wah, ya kan? ajib bener-bener. Bah, gokil. Sini doang Bang kopinya. Soalnya pakai gelas ini tuh rasa kopi langsung jauh beda. Ini apa nih? Arabica. 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 Ya? Arabica. Oke, langsung aja kita sikat. Awal kisahnya itu pulang dari Purwakarta,
sekitar 1 tahun nganggur bang, sambil nyari kerjaan. Nah di dekat rumah itu bang, lagi dibangun kayak hotel gitu sama tempat hiburan bang. Itu di Bogor nih ya? Di Bogor. Oke. Dibangun hotel sama tempat hiburan itu pas saya pulang ke Bogor itu lagi pembangunan bang. Ceritanya sudah sekitar pembangunan 80%, RT setempat nawarin lah, kan warga sekitar dulu dong yang dimasukin di situ kan, diutamain gitu. Ikutlah gitu, mau dong gitu kan kerja di situ gitu. Nah karena di situ baru 80% bang, itu belum operasional bang, belum beroperasi gitu kan. Saya masuk ke situ masih bersih-bersih gitu bang, jadi ada tugas-tugasnya itu belum dibagi-bagi divisinya tuh, masih semuanya masih tahap bersih-bersih. Saya masuk di situ masih ada tukang bangunan juga yang ngerjain gitu kan, renov segala macam gitu. Waktu itu saya sama leader itu bang disuruh bersihin, ke tim saya tuh satu tim tuh 3 orang bang, ada yang bersihin tempat karaoke, room karaoke, ada yang bersihin spa, biliar segala macam, karena banyak tuh kan waktu itu karyawannya. 3 orang saya disuruh bersihin spa awalnya bang sama leader tuh. Pas saya mau lagi bersihin spa nih, tiba-tiba saya disamperin sama teman saya yang kerja bangunan di situ dari awal bang, dari nol. Lu katanya ngapain kerja di sini, kata gitu. Maksudnya kalau mau ngerjain ini katanya jangan di spa. Kalau mau bersih-bersih mending di tempat lain aja. Ya kan gua disuruhnya di sini sama leader gitu kan. Siapa sih leadernya? Adalah leadernya cowok waktu itu bang. Si ini gitu kan leadernya. Ya samperin sama teman saya bang. Karena itu leader kan ibaratnya dia mah baru di situ. Teman saya kan dari nol nih. Ngomong lah teman saya sama leadernya, kalau bisa si Albert ini jangan ngerjain di spa atau gitu, di tempat lain aja bang gitu kan. Oh ya udah kata leadernya nih, itu kelas saya sama teman saya jadi ngerjainnya di karaoke, ngerjain bersih-bersih ruangan karaoke. Setelah saya pulang ke rumah nih, beres kerja, malamnya nongkrong lah sama teman saya itu bang, nongkrong tempat nongkrongan gitu, dan dia cerita katanya besok kalau lu disuruh kerja di spa di daerah spa jangan mau ya, katanya gitu. Emangnya kenapa? Dia cerita bang, katanya dia dapat pengalaman horor di situ bang. Jadi waktu itu siang-siang dia lagi ngerjain tempat spa itu bang. Dia itu ngajakin temennya buat istirahat bang, makan gitu kan keluar. Tapi temennya katanya dari semenjak dia kerja nih ketemu itu katanya dia datang tuh jam 10 bang. Jam 10 dia nggak tahu dari mana, tiba-tiba jam 10 katanya dia nyamperin kerja bareng dari jam 10 sampai jam 12 kerja bareng bang. Tapi dari semenjak itu 2 jam itu dia nggak ngomong-ngomong, katanya temannya itu mukanya pucat. Emang sebelumnya dia bilangnya lagi sakit bang. Ditegur nggak nyaut bang, diajak istirahat dia diem aja. Tiba-tiba teman saya bilang gini, gue duluan ya gitu. Pas teman saya jalan mau keluar bang, dia nengok ke belakang. Temennya juga jalan, cuman jalannya bukan ke jalan mau keluar mau istirahat, dia malah ke jalan buntu gitu bang. Jadi ada terowongan gitu bang, di sebelah itu ada terowongan gitu, ini tembok jalan buntu bang. Teman saya jalan ke sini, tiba-tiba teman saya jalan ke sini ngelihat ke belakang, dia jalan bang, dia jalan malah jalan gini aja ke tembok, hilang katanya. Disitu dia kaget kan, dia lari langsung ke bawah, manggil teman-temannya, cerita segala macam. Tadi dia kerja sama si ini gitu. Emang dari tadi dia nggak ngomong-ngomong, katanya mukanya pucat banget. Temennya ngomong, lah si itu kan katanya nggak masuk, sakit. Gitu bang. Kan kaget ya teman gue gitu ya. Yang bener lu iya. Wah berarti yang kerja sama dia itu katanya itu penghuni situ lah gitu ya. Nah cerita kayak gitu, saya ngerti itu kan. Oh ya udah berarti besok-besok kalau disuruh situ, udahlah mending nggak usah gitu kan. Tempat lain aja. Gitu. Dapat 2 minggu bang, kita bersih-bersih. Saya mulai dibagi divisi bang. Kebetulan saya dapat divisinya di karaoke waktu itu. Nah hari pertama kerja bang, kita udah mulai mau opening nih, bersih-bersih. Waktu itu waitress cuman cewek doang bang. Cowok itu bagiannya housekeeping, bersih-bersih. Kecuali orang-orang bar ya. Orang-orang bar itu dia bawaan dari cabang tempat klub cabang hotel ini gitu. Nah saya di situ jadi bagian bersih-bersih bang. Di lantai 1 ada 3 orang, lantai 2 sama lantai 3 tuh waktu itu. Nah jadi bang, si hotel ini nih saya jelasin dulu bang ya. Dana lokasinya itu bang, kalau dari kita masuk ke hotelnya nih bang ya,
Itu di sebelah kiri itu transitnya bang. Transit, tengah-tengahnya hotel. Sebelah kanan kalau dari depan itu karaoke, atasnya biliar, pojok yang paling pojok itu spa bang. Kalau klub sama lab musiknya itu belum dibangun karena dia di bawah gitu, di bawah tanah gitu kan. Hari pertama itu saya masuk di karaoke itu, dia nanya itu bang, pas kita masuk ke resepsionis bang, itu langsung ketemu sama bar bang. Resepsionis masuk, ada bar, kasir. Kalau kita jalan ke kanan, itu di sebelah kanan itu, pojok kanan itu ada kamar mandi bang. Ada kamar mandi. Nah di pojok sebelah kanan lagi ada ruangan PL bang. Ada pemandu lagu gitu, tempat karaoke. Itu langsung lantai 2 bang. Lantai 2. Kalau kita ke lantai 1 itu yang suite bang. Jadi kayak yang harganya tuh agak mahal lah. Yeah. Per 3 jamnya mahal. Masuk pertama itu lantai 2, naik ke atas lantai 3, di bawah lantai 1. Kebetulan saya waktu itu masih jadi housekeeping bang, semua jadi bersih-bersih dulu tuh yang laki-lakinya karena waitersnya cewek bang, banyak kan. Pas kita lagi bersih-bersih kamar mandi bang, waktu itu saya 2 orang sama teman saya lagi bersih-bersih kamar mandi di lantai 2 itu dari siang kan shift satunya bang dari jam 1 sampai jam 8 ya. Itu saya waktu itu shift 1 dari siang sampai sore nggak ada masalah bang, bersih-bersih bang. Pas saya masuk kamar mandi lagi, abis maghrib tiba-tiba kamar mandinya itu kayak bau amis gitu bang. Bau amis nyengat banget. Perasaan tadi udah dibersihin gitu kan. Kok bau amis gitu kan. Dibersihin lagi sama teman saya, udah bersihin lagi aja. Bersihin. Udah kering, bau lagi bang. Bau amis lagi. Wah kenapa nih? Ada yang nggak beres kan bang ya. Kalau saya sih karena saya warga situ, saya udah curiga nih. Saya nanya lah sama saya kasih tahu lah leader saya waktu cewek bang. Bu, ya kita udah bersihin kamar mandi. Tapi kamar mandi itu bu tetap aja udah kering, bau amis lagi. Yang bener loh, kata leader saya kan. Coba disamperin sama dia bang. Pas dia masuk kamar mandi bang, sampai begini bang, bau banget nih. Kayak bau amis banget bang, kayak bau darah gimana sih, bau amis gitu ya. Coba lu bersihin lagi pakai pewangi ruangan, kata gitu. Bersihin lagi bang, semprot semuanya bang. Semprotin di pel pakai pewangi ruangan tuh. Udah kering, bau lagi bang. Itu sampai mau ke Isa bang, masih bau itu. Dibersihin masih bau gitu, nanya lagi ke leader saya. Lama-lama leader saya kayak ada pemikiran yang sama saya bang. Kayaknya ada nggak beres nih. Dia nanya sama teman saya, kebetulan teman saya itu kampungnya, kan kalau kampung saya di belakang. Kalau teman saya pepet banget nih bang sama si hotel ini. Lu di rumah lu ada orang-orang pinter nggak katanya yang bisa ini gitu kan. Ada bu, coba deh panggil ke sini gitu. Dipanggil lah bang, seorang pinter itu. Pas orang pinter itu datang bang, tiba-tiba teman saya disuruh beli garam sama dia. Tolong beliin garam katanya. Dia nggak tahu dia ngapain, baca-baca begitu. Si garam itu bang dicampurin sama ember yang ada airnya yang bakal nanti itu si garam itu dimasukin ke air itu, dikasih sabun. Nah si air sabun ini nanti dipakai buat si bersihin kamar mandi lagi. Udah katanya bersihin lagi aja kamar mandinya. Insya Allah katanya nggak bakal bau lagi. Pas udah dibersihin bang, si kamar mandinya pakai air yang dicampur garam itu, alhamdulillah nggak kecium lagi tuh bang bau amis itu. Teman saya nanya, karena itu tetangganya kan, emangnya ada apaan pak? Itu di kamar mandi itu katanya ada cewek, pakai gaun merah, kayak gitu. Emang itu katanya agak jahil, kata gitu hati-hati aja. Katanya kalau misalkan bersih-bersih itu numpang-numpang lah, kalau kata orang zaman dulu gitu ya. Oh iya, teman saya cerita sama saya bang, katanya ada ini gitu kan. Udah tuh. Keesokan harinya bang, saya masuk shift 2 waktu itu. Ada lagi yang ngebersihin shift 1 waktu itu kan. Nah pas orang itu ngebersihin lagi bang, lagi di kamar mandi, nggak bau itu udah nggak ada lagi bang. Cuman, jadi posisinya bang, kalau kita masuk kamar mandi itu, buka pintu, itu langsung ada wastafel sama kaca bang, kaca gede gitu. Sebelah kanan ada kamar mandi 2 kan. Teman saya lagi bersihin wastafel nih bang. Jadi di depan pintu, dilihat dari kaca wastafel itu, dia ngeliat cewek pakai gaun merah, lagi duduk kakinya disilang gini kayak cewek gini. Awalnya dia kira itu PL bang, karena PL kan pakainya seksi bang, pakainya seksi ceweknya pakai baju merah, gaun merah gitu. Pas dia inget bang, kok itu tadi si cewek ini kok duduk, sedangkan kan nggak ada tempat duduk di depan pintu itu kan. Pas dia lihat lagi bang, itu cewek berubah mukanya jadi nenek-nenek bang. Pas dia teriak, astagfirullahaladzim, dia mau ngebalik badan, udah nggak ada, hilang. Udah sekitar ada 2 minggu lah gitu bang ya. Ini
kondisinya bang, si hotel itu masih belum ramai bang, tempat karaoke, karena masih banyak yang belum tahu bang gitu ya. Masih sepi lah gitu. Kejadiannya masih siang hari nih. Waktu itu ada housekeeping juga bang waktu itu. Ada housekeeping, saya masih shift 2. Housekeeping itu shift 1. Ini kejadiannya siang-siang lagi bang. Jadi si housekeeping itu dia lagi ngebersihin di lantai 3 bang. Semua room sama dia bersihin. Jadi kan bang kalau misalkan siang-siang itu semua room dibuka bang. Biasanya si kunci room itu yang megang tuh resepsionis. Karena kalau siang-siang itu semuanya dibuka. Kunci itu semuanya ada di pintu room semua gitu ya. Nah tiba-tiba ada salah satu housekeeping yang ngebersihin ruangan. Pas dia masuk ke ruangan, yang lain masih normal bang. Paling juga debu-debu dikit-dikit gitu ya, kotor-kotor dikit gitu. Pas dia masuk ke ruangan itu, katanya dia sempat kaget. Ruangannya berdebu bang. Berdebu parah, banyak sarang laba-labanya, kata dia. Kok ini ruangan beda sama yang lain ya, kata gitu kan. Dia sih nggak berpikir aneh-aneh bang. Dia bersihin aja kan, bersihin. Nah pas dia ngebuka kerannya bang, itu yang keluar itu bukan air bang. Pas dia ngebuka kerannya itu yang katanya pas dia lihat itu yang keluar bukan air tapi darah. Dia sampai kaget, dia langsung cabut bang, keluar bang. Pas dia keluar, dia ke bawah ngomong sama anak-anak, astagfirullahaladzim, katanya kenapa lu gini. Yang benar kata itu kan. Iya, katanya itu ruangan katanya kotor banget, katanya bangku kotor berdebu, kata gitu ya. Pas gua mau ngambil air gitu kan ke wastafel gitu buat bersih-bersih, itu yang keluar katanya bukan air tapi darah gitu bang. Ruangan mana? Ruangan 313. Nah si teman gue ini bang yang di lantai 2 ini nggak percaya karena 313 itu nggak ada bang. Di sini kan nggak ada kamar 313, ada bang di atas. Ayo coba, pas dilihat bang, dicek ternyata nggak ada. Jadi itu ruangan bang. Jadi dari 311, 312 langsung ke 314. Itu bang. Nomornya ya? Nomornya. Okay. Jadi angka 13 itu nggak ada. Di mana lu tadi? Di sini. Cuman emang anehnya gini bang. Posisinya kan kalau dari lantai 2 ini kita nanjak begini bang. Langsung begini kan nih. Belok begini kan, ke atas begini kan. Nah, ini lantai 3 nih. Nah, di pinggir tangga ini 311 bang. 311, di sini 312. 314-nya jauh bang di sini bang. 314, 315. Ini udah lorong lagi pojok nih, udah tembok pojok gitu ya, udah mentok gitu ya. Jadi ada space bang, lumayan panjang gede. Yang ruangan yang harusnya dipakai buat 313. Emang agak aneh juga tuh di situ. Yang aneh itu di lantai 3 tuh. Jadi bahan cerita lagi kan sama teman-teman situ. Gua ngeliat ini gitu kan. Seiring berjalannya waktu bang, udah mulai 1 bulan berjalan, saya diangkat jadi waiters bang. Karena waktu itu saya udah sering diajak bantuin waiters cewek ini. Saya udah bisa, saya diangkat jadi waiters ceritanya nih. Saya masih shift 2 waktu itu, kerja shift 2. Saya kerja di lantai 3 itu sama teman saya bang, cewek bang, berdua. Sebut aja namanya Ayi ya. Pas saya lagi kerja berdua sama dia bang, itu kondisinya masih sepi ruangan itu bang. Yang keisi cuma 1 room doang. Pas saya lagi jaga sama dia minta ambil air minum. Bert, gua itu dong, katanya ambil air minum dong gitu ya. Gua aus banget nih. Ini room gua jagain deh, kata dia gitu. Lantai 3 nih bang. Ya udah jagain dulu ya, gua ngambil air minum dulu ke bawah. Iya, gitu bang. Saya ke lantai 2 ngambil air minum bang. Emang situ saya agak lama, sekitar 10-15 menit lah ngobrol sama anak bar, biasalah baca bercanda gitu ya. Pas saya udah ngambil air minum, saya balik lagi ke atas bang. Tiba-tiba si Ayi itu udah nggak ada bang. Si Ayi udah nggak ada. Saya kan bingung lah, ini orang kemana gitu kan. Saya nungguin, ada bang 1 jam, kok ini orang nggak ada. Saya kira dia keluar apa kemana, beli makan gitu kan. Nggak ada bang. Sampai dari jam 9 sampai jam 11 saya tungguin si Ayi ini nggak muncul-muncul bang. Saya ke bawah lah, ke lantai 2, nyari leader saya nih yang cewek itu. Bu, si Ayi kemana ya? Kok saya tadi dia minta ambil air minum, saya ke atas dia udah nggak ada. Kan dia pulang katanya izin. Ada keluarganya lagi sakit, ngomongnya gitu bang, alasannya gitu kan. Oh gitu, kok sama saya nggak ngomong ya gitu kan. Besokannya dia izin sakit, besoknya lagi dia resign bang. Resign kerja. Saya tanya kenapa lu resign gitu kan. Kan kita belum gajian gitu kan bang ya. Bentar lagi baru mau gajian gitu kan.
Iya katanya Bert, gue dapat kerjaan lain katanya gitu. Oh ya udah, alhamdulillah gitu kan. Kebetulan waktu itu ketemu sama si Ai ini bang, dia ini deket sama saudara saya bang. Mainlah ke kampung saya nih, ya kan? Main ke kampung saya, ketemu sama saudara saya, mampir ke rumah bang. Dia nanyain bang, gimana lu? Katanya betah, katanya kerja situ. Alhamdulillah betah gitu kan. Emang kenapa lu? Kenapa keluar? Terus dia ngomong tuh bang terbuka, ya kan? Sebenarnya gue jujur aja, tapi lu jangan takut ya, ngomongnya gitu. Emang kenapa? Waktu pas lu ke bawah, katanya ambil air minum, itu nggak lama kemudian, katanya ada sekitar 5 menit lah gitu. Dia dengar suara cewek nangis bang. Ada suara cewek nangis. Dia kira yang lagi karaokean nih. Kan setiap karaoke itu kadang suka ada PL yang nemenin kan. Dia kira yang nangis itu katanya PL. Sama dia diemin bang. Nggak lama kemudian ada lagi suara nangis lagi bang. Dia kira PL lagi diapa-apain sama tamu nih. Dia ngetok-ngetok bang, ngetok-ngetok ke ruangan itu. Dilihat pas dibuka, yang bukanya PL-nya 2 orang. Lu nangis ya kata gitu. Siapa yang nangis? Enggak, gue lagi ini katanya, lagi nemenin tamu. Oh ya udah, tutup lagi bang. Yang bikin dia cabut bang, lari bang ya. Enggak lama dia udah nanya sama PL itu bang, dia duduk lagi. Dia dengar suara bayi. Nah di situ dia udah mulai nggak masuk akal. Katanya lama-lama dia dengar suara bayi nangis. Di situ udah, oh ini udah gak masuk akal nih. Lari dia ke bawah. Lari ke bawah, ngambil tas, izin sama leader saya mau pulang. Itu besokannya langsung resign. Kayak gitu bang. Wah pas saya tahu cerita itu bang, wah ini cerita kejadian ini makin lama kok ini tempat makin horor gitu ya. Udah di lantai 2, lantai 3 juga gitu kan. Makin kacau nih gitu bang. Seri banyak waktu bang, sekitar udah kerja 3 bulan lah gitu ya. Waktu itu saya masuk shift 1 bang. Kalau mau over shift itu bang ya, kalau mau apa sih namanya kayak serah terima gitu ya sama shift 2 gitu kan. Kita kan meeting dulu tuh bang. Jadi nanti yang jaga shift 1 itu setiap lantai satu orang. Yang lainnya ikut meeting bareng sama shift 2 gitu bang. Pas kita lagi meeting bang untuk bahas ini gitu ya, over shift itu, tiba-tiba ada kepala operator datang ke ruangan meeting kita bang. Ke leader saya bilang gini, Bu, itu katanya di room 314 emang ada tamu ya katanya gitu. Nggak tahu pak, coba panggil resepsionis gitu kan. Dipanggil resepsionis. Itu di lantai 3 di room 314 ada tamu ya katanya. Enggak ada pak gitu kan. Emang kenapa? Dari tadi katanya dari sehabis maghrib katanya itu ada yang minta lagu mulu bang. Mas minta lagu dong. Tapi dia nggak pernah nyebutin judulnya bang. Kan kalau ada tamu itu bang, nanti yang ngasih kunci itu resepsionis bang. Misalkan yang ngasih room itu resepsionis nih, misalkan room 314 apa 3 berapa gitu kan. Baru nanti waiters nganter tamu itu ke room itu. Sedangkan itu kuncinya itu ada di resepsionis. Berarti kan itu nggak ada tamu dong, ya kan? Nggak ada pak, yang benar. Tapi itu ada yang minta lagu mulu. Itu bang, saya, leader, resepsionis, sama operator semuanya pada ke lantai 3 bang. Ada sekitar kalau nggak salah 7 atau 8 orang. Kita berdiri semua dekat tangga. Dia kan naik begini ya, ke arah kiri nih. Si ruangan 314 ini masih ada lagi bang 315, baru udah tuh ujung lorong gitu bang ya, udah ujung banget itu, nggak ada room lagi gitu ya. Itu tiba-tiba pas kita lagi, siapa nih yang berani ngebuka room itu gitu, lagi nginin orang gitu bang. Nggak ada yang berani bang. Enggak, gue nggak mau gitu ya. Udah coba katanya gitu kan. Masa lu nggak berani? Ini kita di sini banyak kan gitu kan. Jadi kalau misalkan ada tamu di dalam bang, misalkan ada mau pesan sesuatu, pesan makan atau pesan minum, itu disediain kayak ada tombol gitu. Jadi kalau dipencet sama tamu itu, nanti di luar itu bang, setiap room itu di atasnya ada lampu bang. Nanti dia nyala bang kalau ada yang pesan sesuatu. Itu lampunya nyala bang, kayak ada yang mencet-mencet bang, gini bang. Pada panik nih semua bang, itu pada ngeliat semua tuh bang. Udah cepetan buka. Ada teman saya nih, orangnya agak gimana ya, agak belon-belon gitu bang orangnya. Udah dibuka sama dia bang. Pas dia buka roomnya, pas dia buka kunci begini, pas dia buka roomnya bang, begini, baru buka sedikit begini, tiba-tiba kayak ada yang nendang bang. Si pintunya kayak nendang gitu, nutup lagi bang, gitu kan.
Salahnya teman saya, dia larinya bukan ke sini, bukan ke belakang, tapi malah ke pojok. Itu pas teman saya di pojok begitu, minta tolong sama yang lain. Itu pas pintu ditendang begitu, kita semua pada teriak ya, pada panik ya. Itu pas pintunya nutup itu bang, itu si lampu kayak ada mencet-mencet terus, nyala-nyala terus. Sampai dia udah nggak nyala lagi, teman saya lari, udah katanya. Pokoknya katanya kejadian ini jangan sampai ada yang tahu gitu. Apalagi sampai tamu-tamu dengar kejadian ini gitu kan. Ya bu gitu kan kata kita gitu kan. Nah 2 hari berikutnya bang, saya jaga di lantai 2 nih. Teman saya jaga di lantai 1 bang. Waktu itu tiba-tiba si teman saya ini cewek namanya Rahma nggak mau jaga di lantai 1, takut. Bilang ke leader saya, bu saya nggak mau jaga di lantai 1, saya nggak berani gitu. Enggak, nanti lu ditemenin sama housekeeping 1, sama operator 1, sama teknisi 1 gitu kan. Enggak bu, nggak mau, saya nggak mau, takut gitu kan bang. Ya udah, nanti gue cari dulu siapa nih yang mau tukar gitu kan. Saya lah ditawarin bang. Bet lu mau nggak katanya tukar di lantai 1 sama si Rahma? Ya udah bu, ya nggak apa-apa. Saya jaga lantai 1 bang. Nungguin tamu, waktu itu ada tamu di 103. Dari jam 8 jaga bang waktu itu sampai jam 11 nih masih aman-aman aja bang. Dari jam 11 ada tamu masuk 3 jam. Dari jam 11, jam 12, jam 1 keluar jam 2 nih. Saya jaga tuh bang situ sendirian awalnya. Jagain tamu. Nggak ada apa-apa awalnya. Ditemenin sama housekeeping, sama teknisi bertiga kan. Sekitar jam 1 malam, saya lapar nih bang. Saya pesen sama teman saya nih. Panggilnya namanya Kiki nih ya, si housekeeping ini bang. Sama si Kiki ini. Kiki ini adalah orang yang pernah masuk ke kamar 13 itu. 313. Ki gue lapar nih gitu kan. Bisa beliin makanan nggak? Karena dia jual nasi goreng bang, orang tuanya di depan hotel itu. Ya udah sini uangnya gitu kan. Dibeliin sama dia nasi goreng bang. Nasi goreng udah nyampe, ceritanya kita mau makan bareng-bareng bang. Posisinya di lantai 1 itu turun ke bawah begini, room itu adanya di sebelah kiri semua bang, sampai mentok pojok ya, cuma ada 5 room aja. Posisinya kita makan itu di bawah tangga bang. Kita bisa ngeliat ke atas gini sampai ke lantai 3 gitu kan. Baru aja makan nih saya tembrak nih ya nasi gorengnya nih bang ya. Pas saya lagi makan begini, baru 1 suap gini bang. Tiba-tiba itu nasi goreng nih lagi di sini nih, bareng-bareng lagi di ini mau dimakan. Dijatuhin tanahnya warna merah tapi kering bang. Saya awalnya kesel bang. Sialan nih siapa nih? Kata saya gitu ya. Yang apa namanya? Yang nyiram tanah ke ini gitu kan. Baru juga makan sesuap gitu kan. Tapi si teman saya yang ini nih, si housekeeping ini, yang jual nasi goreng itu, dia udah nggak pikir panjang. Pas tanah itu begitu, jatuh begitu langsung lari bang ke atas bang. Jadi di situ cuma tinggal saya sama si teknisi doang. Kata teknisi gini, kalau yang teknisi waktu itu udah abang-abang ya, lu sih tadi makan katanya nggak nawarin, gitu kan? Dia mau nawarin sama siapa? Katakan, karena gua nggak tahu gitu kan. Ya makanya bet kalau di sini katanya inilah katanya kalau kita mau apa-apa nawarin lah gimana? Kayaknya ini dia nggak suka kali kita nggak nawarin gitu ya. Ya tak udah mau gimana lagi bang ya, nasi goreng udah begitu kan ya, ya udah tuh dibuang gitu kan. Bang lu temenin gue ya, udah mulai gemeter nih bang nih. Iya tenang aja. Terus diganti si housekeeping itu diganti sama yang lebih senior gitu, yang lebih tua lah umurnya gitu, abang-abang. Kenapa lo? Katanya diketawain saya bang, karena si abang-abang itu housekeeping itu yang umurnya udah lumayan tua itu, dia orang sebelah tempat itu. Pokoknya yang kerja itu emang orang-orang situ aja bang. Lo dijalin lu ya, kata gitu. Iya bang, gue baru makan sesuap doang gitu, udah gue buang itu. Kenapa emang? Diinin tanah bang, tanah merah. Makanya di sini malu bang numpang lah gitu kan. Iya. Udah bang, nggak ada kejadian apa-apa tuh. Seling beberapa minggu si Rahma ini bang jaga di lantai 1 tapi siang-siang. Mungkin menurut dia bang, kalau dia jaga siang-siang aman gitu kan. Nah pas dia jaga siang-siang itu jaganya sendiri. Kebetulan waktu itu jam 5 sore ada tamu di ruangan 103. Jadi yang 102 itu nggak boleh ada tamu dan nggak boleh dibuka ruangannya bang. Itu setiap meeting itu selalu diumumin sama leader kita. Lantai 1 itu 102 kosongin ya, nggak boleh ada yang buka.
ada tamu di jam 5 sore bang, di lantai 1 di room 103, si Rahma yang jaga bang. Itu jam 5 sore bang. Pas dia lagi jaga, itu kan ruangan gini doang bang ya, kayak lorong gitu ya. Di paling pojok itu bang, di tembok paling pojok itu pas mentok banget bang, itu kayak ada poster, itu poster kayak minuman gitu bang, brand minuman. Jadi ada 5 orang rangkulan begini bang di poster itu. Si Rahma udah mulai mau maghrib nih, dia ngelihat ke poster itu, kok poster itu kan orangnya ada 5 ya, tapi kok kepalanya ada 6 gitu. Di pojok itu dia ngelihat kok kepalanya ada 6 ya, dia penasaran bang, karena yang satu kok katanya kepalanya gerak-gerak nih, agak jauh kan pojok nih, dideketin sama dia bang, dia pengen lihat lebih jelas lagi, padahal di ruangan 103 itu ada tamu, lagi ada tamu gitu. Pas dia deketin nih, dia lihat bang, ternyata itu kepala beda sendiri bang, kepalanya tuh rambutnya tuh keribu, hitam, matanya merah, badannya nggak ada, kepalanya doang begini yang nongol di poster itu. Dia lari langsung ke atas, izin pulang. Kebetulan si Rahma ini pacarnya kan teknisi di situ. Dia izin pulang ke leader saya, nggak enak badan katanya kan. Dia pulang udah tuh. Besokannya dia izin lagi, 3 hari kemudian dia resign bang, keluar kerja, dia mengundurkan diri. Si Rahma kenapa ya gitu kan? Udah gitu kan emang teman dekat saya kan si Rahma gitu. Saya telepon gitu kan, kenapa keluar gini, bilangnya ada pekerjaan lain gitu kan. Dia orang Sukabumi bang. Kesini karena saya kenal sama pacar ya bang, pacarnya suka nemenin saya juga kalau jaga gitu kan. Si pacarnya ini cerita bahwa kenapa si pacarnya ini, si Rahma ini keluar resign, itu sebenarnya bukan dapat kerjaan katanya. Karena waktu dia jaga di lantai 1, waktu shift 1 itu sore-sore, dia ngelihat itu. Saya pulang ke rumah waktu itu, saya cerita sama teman saya yang tukang bangunan itu. Teman saya langsung bilang begini bang, lu tahu nggak ruangan suite 1 itu dekat sama ruangan apa? Saya mikir ruangan apaan? Ternyata dekat ruangan si spa itu bang. Dia nempel gitu sama ruangan spa. Dan teman saya bilang yang dilihat sama si Rahma itu pernah dilihat juga sama teman-teman kerjanya. Jadi udah banyak bang, kalau si tukang bangunan itu kan sampai malam kadang gitu ya ngerjain gitu. Itu sering kejadian gitu ngelihat si orang yang hitam itu katanya. Berarti kan itu udah mulai waspada nih gitu kan ya. Seling beberapa bulan lagi gitu kan, kejadian-kejadian kayak gitu tetap ada gitu bang. Cuman ya paling suara-suara apa gitu yang ekstrim-ekstrim itu belum terlalu lah gitu bang ya, nggak terlalu parah banget. Nah kejadian lagi sama anak baru bang yang ngegantiin si Rahma, cewek. Nah anak baru ini belum tahu bahwa 102 itu nggak boleh dibuka. Pas dia ke resepsionis, dia minta kunci lantai 1, dikasih sama resepsionis 4 kunci, 101, 103, 04, sama 05. Disangka orang baru ini bang, ini kayaknya lupa deh, si resepsionis ngasih 102, diambil kuncinya bang sama dia bang. Itu sore-sore bang, habis asar. Dia bersih-bersih di situ, bersih-bersih. Pas dia lagi bersih-bersih bang, mau buka kamar 102, baru dibuka begini bang, ada angin katanya kencang banget. Kayak ada angin dari dalam keluar, kencang banget gitu. Tiba-tiba dia udah nggak sadar. Sadar-sadar habis maghrib, udah ada di ruangan PL, udah banyak orang, ada saya juga, ada orang ada orang pintar juga gitu ya yang ngobatin. Leader sama orang-orang operator lah, sama mami-mami segala macam gitu di hotel itu, di karaoke itu. Ditanya, dia juga nggak ingat kenapa kok rame banget gitu. Tadi dia ngamuk-ngamuk katanya, ngamuk-ngamuk, udah gitu udah ngamuk-ngamuk, dia kesurupan, minta sisir, rambutnya segini bang, tapi pas dia minta sisir, dia nyisir gini bang, seolah-olah rambutnya kayak panjang banget itu. Yang bener kata dia gitu kan, iya lu tadi katanya gini gitu kan. Udah tuh diobatin sama orang pintar itu, dikasih minum, udah sadar, udah dia pulang. Besokannya resign, nggak mau lagi kerja di situ, kayak gitu bang. Jadi banyak karyawan di situ yang resign itu bukan karena gajinya atau apa gitu bang, karena banyak
mengalami kejadian horor itu. Udah bang, itu si wetas itu keluar nih, kita butuh ini lagi kan, butuh wetas lagi kan gitu, nyari lagi nih gitu. Ada lagi yang masuk gitu kan, cowok yang masuk cowok. Nah seiring berjalannya waktu nih si tempat ini udah mulai apa bang ya, auranya itu udah mulai nggak enak bang. Nggak enaknya karena ternyata bukan cuma tempat itu aja yang mistis, tapi di situ kan bang kita ada pemandu lagu. Setiap pemandu lagu ini ada grup-grupnya bang, dan setiap grup itu dia punya mami masing-masing. Waktu itu ada 4 mami di situ, mami-mamihannya si pemandu lagu ini. Dan ternyata mereka ini pakai pemakai juga bang, pakai penglaris lah kayak susu segala macam, yang bikin bisa jadi bentrok sama yang tempat itu kan bang ya, bisa jadi kayak begitu juga apa gimana kan, pokoknya makin tempat itu makin serem banget bang waktu itu. Ini dialamin, kejadian ini dialamin sama adiknya teman saya bang. Ini saya diceritain sama kakaknya ya. Dari kejadian si pacarnya datang ke kosannya 1 minggu, adiknya itu nggak kerja bang, nggak masuk kerja. Bilangnya sakit. Karena kakaknya ini teman dekat saya, akhirnya kakaknya cerita bahwa waktu itu tuh adiknya sempat mau berangkat kerja nih, tapi ceweknya datang ke kosannya. Jadi dia nggak kerja, jadi sama si ceweknya itu di kosannya semalaman kata gitu kan. Padahal si ceweknya itu ada di tempat karaoke lagi kerja bang. Ditanya sama kakaknya, gimana, katanya lu lihat cewek lu tuh gimana. Jadi ceweknya itu katanya pucat, pakai gaun warna merah. Dia lihatnya ceweknya pakai gaun warna merah. Di situ dia berhubungan badan bang. Yang bikin dia nggak masuk kerja itu, jadi si kemaluannya itu bengkak bang, katanya bang. Si kemaluannya bengkak. Jadi 3 hari sebenarnya udah sembuh, tapi dia masih trauma, masih takut untuk kerja ke situ. Jadi 1 hari dia bengkak begitu, besokannya dia berobat ke rumah sakit. Di rumah sakit nggak sembuh, manggil orang pinter. Katanya cuma dikasih air putih doang, dibalurin gitu katanya bang ya. Kata cerita dari teman saya. Yang balurin ini siapa? Orang pintar? Bukan bang. Yang balurin. Lo jangan lo nih. Kacau ini bener. Sempat pengen ketawa juga bang gitu ya. Cuman gimana ya? Horor tapi kocak juga kan? Untung bukan kunyit balurin. Itu bukan kunyit. Aduh, parah itu. Kuning. Pada kuning itu. Apaan tuh? Jadi pas cerita begitu ya, horor tapi ada kocaknya juga gitu. Mungkin dia sebenarnya kakaknya cuma cerita sama gua doang bang waktu itu. Paling teman-teman dekatnya pasti tahu kan, apalagi atasannya pasti tahu sebenarnya gitu kan. 3 hari sebenarnya udah sembuh. Pas didatengin orang pintar itu udah sembuh karena kan kakaknya tahu tempat itu angker gitu kan. Jangan ke dokter, ini kayaknya nggak beres gitu kan. Karena taunya apa? Karena si ceweknya ada. Berarti kan bukan medis dong. Karena kan ceweknya ada di tempat karaoke. Berarti yang datang ke kosan lu ini bukan orang gitu, bukan cewek lu. Makanya ini bukan medis. Langsung hari itu juga dipanggil bang. 2 hari kemudian dia berobat, langsung dipanggil orang pinter, sembuh lah gitu kan. Nah beberapa hari kemudian nih bang nih, ini kejadian sama tamu kita bang, sama tamu kita. Waktu itu saya jaga di lantai 3, tiba-tiba ada tamu mau minta room bang. Kebetulan room yang dijaga sama saya waktu itu kan. Sama resepsionis dikasih dong roomnya kan. Room 314. Yang waktu itu ada kejadian itu. Sama resepsionis, Bert ini ya katanya 314. Oh iya, ayo pak saya antar gitu kan. Antar lah ke ruang 13 bang. Baru 5 menit dia masuk, keluar lagi bang tamunya. Mas saya mau pindah room dong. Katanya gitu. Emang kenapa pak? Roomnya kotor apa gimana? Saya bilang gitu kan. Enggak, saya mau minta pindah room aja. Ya udah. Saya kasih lagi room yang sebelah bang. 315. Sampai closing aman bang. Nggak ada apa-apa, ya kan. Pas saya nganterin dia sampai ke kasir, ya kan. Jalan gitu kan, saya mau ke kasir, tiba-tiba si bapaknya ngomong kayak gini. Mas katanya. Tadi saya waktu pas baru datang katanya, itu kamar room berapa tadi? 314. Iya, itu room 13 agak serem tuh mas, katanya gitu. Kenapa emang pak?
Itu pas saya kamar mandi, katanya ada cewek lagi-lagi pakai gaun merah. Cuman itu gaun merahnya nggak kayak PL ya, itu kayak dasar, kayak kuntilanak lah gitu kata dia. Makanya saya pindah room. Saya gini bang, kok si bapak nggak takut sih kata gitu ya. Kalau saya ngeliat begitu, saya mau pulang gitu kan. Kalau saya makan emang udah biasa. Jadi dia ternyata emang agak-agak bisa begitu bang. Dan saya tahu si tempat itu ternyata si PL itu pakai itu juga bang, pakai susuk apa segala macam. Itu tahunya saya dari si bapak itu. Jadi si bapak itu ngelihat pas dia masuk tempat karaoke itu suasananya itu beda, kayak mewah apa katanya gitu. Kayak dia tahu lah ini tempat pakai pemakai segala macam gitu kan. Udah gitu PL juga kelihatannya bening-bening gitu. Tapi kalau saya lihat sih semua pada serem, makanya saya mau bawa pacar saya. Katanya gitu, dia bawa pacar sih nggak sama PL gitu kan. Udah tuh kejadian kayak begitu. Masih di lantai 3 bang, ini kejadian sama mami bang, mami PL nih bang. Jadi waktu itu ada tamu minta PL 3 orang, minta kontes bang. Jadi kalau di dunia karaoke gitu bang, kalau yang tahu nih ya, yang pernah ngalamin di dunia malam kayak gitu, itu kan ada yang namanya kontes bang ya. Kontes itu nanti dari mami itu dia itu kayak yang nawarin si anak buahnya nih bang. Mereka nanti kontes nih, misalkan tamunya nggak mau, misalkan ganti sama anak buah mami yang lain kan. Pas si PL ini mau menuju lantai 3, kan mau ke lantai 3 tuh gini bang, dari lantai 2 naik, di sini ada kaca gede bang, ada kaca gede itu kita bisa ngelihat keluar di bawah kolam renang sama halaman-halaman gitu. Belok ke kiri ke lantai 3 nih, tangga ke kiri gitu kan. Saya lagi berdiri bang di sebelah tangga, arahnya saya ngelihat ke kolam renang itu sambil nungguin si PL ini datang kan, pada gerombolan gitu kan naik ke atas. Ada salah satu mami pas dia mau naik ke atas bang, dia ngeliat kolam renang gini bang, kan dia naik begini nih, dia ngeliat ke kolam renang begini. Pas dia lihat kolam renang bang, tiba-tiba dia lari ke lantai 3 sambil lari sambil nangis bang, sampai nyungsep dia bang, jatuh bang, cewek. Astagfirullahaladzim gitu kan. Kenapa mi kata anak buahnya nih. Saya juga aneh ya, ada apaan mi gitu kan. Ada pocong kata gitu. Ada pocong di mana? Di kolam renang katanya gitu. Ada pocong di kolam renang, katanya pas dia lihat pocongnya tuh terbang, disangka dia mau masuk ke dia bang, si pocongnya. Makanya dia lari. Sebenarnya waktu pas dia lari bilang astagfirullahaladzim, pas saya lagi berdiri begini, saya lihat di kolam renang, saya juga ngelihat, cuma saya kira petasan, kayak petasan gitu bang, kayak petasan yang terbang begitu, cuma asap doang gitu. Dia nangis begitu bang. Besokannya katanya dia meriang sakit gitu. Pokoknya setiap ada orang yang ngelihat hal kayak gitu di situ pasti meriang sakit gitu kan. Tapi tetap kalau PL itu si mami itu tetap dia kerja di situ bang. Pas saya cerita kejadian horor itu ke teman saya lagi bang, yang tukang bangunan itu, kata saya si mami ini ngelihat pocong di kolam renang. Langsung si teman saya bilang, Bet, lu inget nggak katanya? Kan saya tahu bang awal mula tempat itu kan. Tempat itu kan awalnya hutan-hutan kayak kebun-kebun gitu, bekas orang Belanda itu tempat itu kan. Lu inget gak dulu kita katanya kalau ke tempat itu ada pohon kedongdong 2, yang di depan tempat pas kita masuk ke pintu masuk itu pohon kedongnya gede banget, yang di belakang pohon kedongnya kecil. Oh iya inget, itu waktu saya SD bang. Lu pengen tau nggak? Lu lihat dah katanya. Nanti lu kalau kerja, lu lihat katanya di dekat kolam renang, lu lihat itu pohon apa katanya gitu. Pas kerja bang, saya ke situ, saya lihat itu dekat kolam renang, itu pohon kedongdong bang. Pohon kedongdong yang saya waktu kecil itu masih segede gitu. Ternyata pohon kedongdong itu satu-satunya pohon yang nggak bisa dipindahin dan nggak bisa tebang itu pohon kedongdong yang kecil itu. Dari saya SD, saya kecil, saya main ke situ waktu itu. Sampai sekarang saya kerja di situ, itu pohon kedongdong ukurannya masih segitu. Kalau yang gede udah ditebang, cuman yang kecil itu doang nggak bisa ditebang, nggak bisa dipindahin, katanya gitu. Ternyata itu katanya pusatnya itu bang. Nah udah gitu saya kan berteman bang sama waiters yang lakinya itu bang kerja di resto, dia leader di resto bang. Kita kan biasa tukar-tukaran bang. Saya punya rokok dikasih sama tamu, dia pengen ngerokok, saya tukar sama nasi goreng. Udah CS nih, deket kan gitu kan, udah deket juga. Dia cerita sama saya tentang kejadian ini gitu kan, bahwa di hotel itu ada ruangan nomor 71 atau 72, itu ruangan khusus cuman buat jadi setiap malam apa nanti ada orang yang bawain sesajen bang.
bawa sesajen, kembang sama segala macam, sama diganti spraynya warnanya merah. Jadi serba merah. Di ruangan itu serba merah. Gordennya warna merah, spraynya warnanya merah, segala macam merah, dan si bak mandinya juga nih. Apa sih namanya yang bak mandi itu tuh? Bathtubnya juga diisi air, itu pakai mawar merah bang, pakai mawar merah dan kayak pakai minyak begitu, kata si suami teman saya itu bang. Yang bener bang, iya ada kata gitu. Oh gitu, berarti emang ini tempat ini bosnya orang mana sih? Bosnya orang Cina, kata gitu ya. Oh gitu, apa bosnya percaya apa gimana? Apa ini syarat gitu kan? Jadi itu satu kamar itu bang nggak boleh ditempatin. Beberapa minggu saya mau resign dari situ bang, sempat ada kejadian saya ketemu sama orang yang pernah masuk ke ruangan 13 tapi adanya di hotel. Waktu itu saya udah mulai naik jabatan jadi bartender waktu itu. Jadi bartender, naik jabatan jadi bartender. Sama leader saya suruh nganterin barang jam 1 malam ke hotel. Tolong anterin barang katanya, barang ini katanya ke tamu ini ya, kata gitu. Ke ruangan ini gitu. Ya bu, gitu kan. Pas saya, jadi bang ini kan ini karaoke, sebenarnya kan hotel nih bang ya, deket lah gitu. Saya jalan, saya masuk ke ruangan hotel tuh, ada satu kayak yang jaga gitu bang, kayak waiters gitu ya. Kalau di hotel ada yang jaga lah gitu. Saya nggak tahu dia waiters apa housekeeping, saya nggak tahu. Dia jaga di depan lift gitu. Bang, saya minta antar dong ke ruangan sekian, saya bilang gitu. Oh iya mas, ayo saya antar gitu kan. Saya naik lift bareng bang sama dia bang. Pas saya naik lift bareng, udah nganterin barang ke tamu ini. Di jalan, saya ngomong gini sama dia, bro, kalau di hotel ada nggak sih ruangan yang angka 13? Nggak ada bang katanya. Nggak ada. Kalau di sini juga bang nggak ada bang katanya. Emang kenapa bang? Soalnya di karaoke nggak ada angka 13. Saya bilang gitu kan. Sama bang, sini juga nggak ada, tapi saya pernah masuk ke ruangan itu. Wah, saya langsung merinding nih bang. Sama kayak teman saya yang ini kan, si Kiki gitu kan. Maksudnya gimana lu bro, gitu kan. Pas lagi di dalam lift, dia cerita bang. Di dalam lift dia cerita, sama persis. Pas dia lagi bersih-bersih ruangan itu, dia lihat berdebu, kasurnya berdebu, terus banyak sarang laba-labanya. Sama banget ceritanya sama teman saya. Saya bersihin kata gitu kan. Tapi pas dia keluar dari ruangan itu, dia cerita bang sama temennya, tadi ruangan itu katanya ruangan 13 itu katanya kotor banget, berdebu gitu kan, kata dia. Ruangan 13 lu mau bersihin ruangan mana? Di sini kan nggak ada ruangan 13, ada kok kata gitu. Disamperin nggak ada. Pas dia cerita begitu, itu orang nggak tahu lagi sakit apa gimana bang ya. Pas saya lihat mukanya tuh pucet bang. Mukanya pucet, bibirnya tuh kayak masih pucet gitu dah. Saya ngiranya saya setan ya. Oh ini orang serem banget ceritanya ya. Ini orang apa setan? Saya lihat mukanya pucat banget, orangnya tinggi lagi ya. Saya lihat ke bawah kakinya sih napak gitu ya. Wah ini manusia nih bener. Lu kenapa bro? Kok muka lu pucat? Iya bang, saya sakit bang, udah 3 hari. Kata dia gitu. Wah berarti ini mah memang feel orang sakit gitu kan. Dia cerita kayak begitu. Wah berarti di hotel nggak ada angka 13, di karaoke nggak ada, dan kalau di hotel itu bang ada ruangan khusus. Di kamar 71 apa 72 saya kurang ingat gitu ya. Adanya di situ. Nah dari kejadian itu bang, karena emang saya kan kerja, namanya tempat kayak gitu bang, kerja malam mulu bang ya, begadang tiap hari gitu kan. Nggak bagus lah, dari udara juga kan pada ngerokok di dalam bang, gitu kan, ruangan AC pada ngerokok kan nggak bagus juga gitu ya. Saya mulai sakit tuh bang di situ, mulai sakit. Saya izin nggak masuk, sempat dirawat juga waktu itu, katanya saya kena tipes bang. Nah setelah saya keluar dari rumah sakit, itu ada kejadian aneh bang. Kejadian anehnya gini, pas saya udah mulai keluar dari rumah sakit, lagi recovery gitu ya, istirahat di rumah, saya itu kalau tidur selalu mimpi didatengin cewek masuk ke kamar saya bang. Ada cewek namu ke rumah saya nih, tapi dia namu nggak mau diem di ruang tamu. Selalu saya mimpi itu, selalu ceweknya datang ke rumah, masuk kamar saya. Udah masuk kamar saya dia ketawa-ketawa. Oh gitu ketawa-ketawa kayak orang gila bang ceweknya. Terlalu mimpi kayak gitu yang bikin saya ketakutan banget. Di saat saya mimpi kayak gitu lagi bang, si ceweknya masuk lagi ke rumah saya, masuk ke kamar, pas dia ketawa-ketawa tapi berubah wujud jadi serem banget. Terus si rambutnya itu bang kayak acak-acakan tapi kayak tajam gitu. Di situ jubahnya tuh warnanya merah gitu bang. Nah dari situ
Saya sakit kayak gimana bang ya, berobat tetap berobat gitu, dikasih obat itu, tapi saya badan tuh tetap lemas gitu bang. Di situ saya udahlah ini nggak bakal bisa dilanjutin lagi kerja gitu ya, nggak beres juga gitu. Diobatin sama saudara yang bisa gitu, sudah sama orang pintar gitu diobatin gitu. Katanya ini saya agak sambat juga katanya di tempat kerja gitu kan. Udah kalau bisa mah nyari tempat kerja lain aja gitu. Karena nggak bagus juga ini di sini katanya gitu. Dari situ saya mulai ngejual-jualin barang bang. Kenapa saya nggak sayang bang? Saya beli barang yang harganya lumayan gitu bang ya. Kayak misalkan saya waktu itu pernah beli jam harganya 2,5 juta. Saya jual ke tetangga saya cuma 150.000 jam. Saya beli sweater 150.000, saya jual 20.000, 30.000. Jadi barang-barang yang hasil saya kerja di situ bang, itu saya jualin murah. Sampai saya udah nggak punya duit, sampai udah pokoknya nggak ada lagi hasil atau uang simpanan atau barang hasil dari kerja dari situ, udah nggak ada, udah habis, baru saya bisa sembuh. Nah di situ saya langsung udah kapok, saya nggak mau masuk lagi ke tempat itu. Akhirnya resign. Akhirnya saya resign dari tempat hiburan itu, tempat karaoke itu. Udah saya kerja ke Bandung waktu itu. Oh, dari Bogor kerja di Bandung lagi. Bandung ke restoran. Kok beda ini ya, beda apa perusahaan ya berarti ya? Udah beda perusahaan. Saya waktu itu langsung nyari kerja ke Bandung ke teman. Dapat daerah Cimahi waktu itu kerja di restoran. Udah. Nggak balik-balik lagi saya. Diminum dulu Bang Abed nih. Waduh. Sampai lupa minum nih. Minum nih kan saking serunya nih. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Abed nih saat itu kerja di hiburan malam jatuhnya. Itu hiburan malam bang. Oke. Totalnya tuh berapa bulan tuh bang? Kalau kita totalin nih kerja di situ abang? Enggak sampai setahun saya. Sampai saya diangkat jadi dari barboy sampai ke bartender itu. Belum sampai 1 bulan saya jadi bartender langsung cabut. Ya sekitar saya kerja situ hampir 10-11 bulan lah. Oh 10-11 bulan tapi berjenjang gitu dari berjenjang di tempat karaoke terus dan sebagainya gitu. Oke. Gue pengen nanya nih dulu bang. Abang kan di saat pindah dari Purwakarta kan ke situ tempat tersebut kan lagi dibangun nih tahapnya 80% gitu kan. Abang tau gak mungkin dari cerita orang ataupun warga dulu itu tempat apa sih gitu sebelum akhirnya ada bangunan itu? Kalau saya sebenarnya tahu bang, karena saya waktu kecil tuh main tempat itu. Jadi tempat itu dulunya itu rumah orang Belanda bang. Rumah orang Belanda tinggal sebatang kara di situ. Dia meninggal. Entah gimana caranya, saya nggak tahu juga gitu. Itu udah lama. Itu cerita dari kalau orang Belanda itu saya taunya dari nenek saya, dari ibu saya waktu itu ya. Entah balik nama apa gimana, ada yang beli waktu itu bang. Cuma belum dijadiin itu waktu Mungkin itu. tanahnya doang dibeli kali ya. Tanahnya doang dibeli. Jadi si tempat itu emang angker bang. Jadi banyak apa ya? Jadi kayak perkebunan bang. Jadi banyak pohon rambutan, banyak pohon kelapa, pohon mangga, pohon kedongdong gitu. Makanya kalau kita orang-orang situ nih, kalau lagi musim rambutan pada ngambilnya situ. Jadi itu tuh kayak hutan bang, kayak hutan gimana sih? Kayak rawa kali ya gitu ya, belum keurus lah gitu nggak ya. nggak kurus. Oke. Terus kemudian nih bang yang pakaian merah dulu deh. Menurut Bang Abed itu siapa sebenarnya? Apakah mungkin itu LC sama PL sama nggak sih? Sama. Mungkin lebih familiar LC aja gitu ya. Iya. LC apa mungkin dulu itu LC yang begini-begini atau mungkin itu yang sosok merah tuh mungkin dari dulunya karena dulunya itu tempat apa rumah Belanda gitu menurut Bang Abed. Kalau menurut saya, kalau saya pernah dikasih tahu sama orang pintar itu kan, si yang bergaun merah itu kalau kata orang pintar tuh yang disebut kuntilanak merah tuh katanya itu. Katanya emang yang kayak begini, yang merah ini biasanya lebih jahil. Lebih jahil dan lebih jahat katanya gitu. Bukan kayak sosok apa namanya ini meninggal situ bukan lah ya. Berarti kayak penghuni situ lah ya gitu ya. Oke. Nah, terus yang menarik juga pasti kan ada nih beberapa hotel yang nggak ada nomor sekian. Misalkan dari 213 langsung ke 214 atau mungkin 215 langsung 217. Entah itu kepercayaan apa deh, gue nggak tahu deh. Seharusnya kan berurut ya. Ya sebelah kanan tuh 1 sampai 5, berarti kan 6 sampai 10 gitu kan. Tambahin depannya lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu kan. Tapi kenapa itu nggak ada angka 313 ya? Apa mungkin emang sengaja
Nah itu saya kurang tahu bang, apakah itu kepercayaan, kan yang punya kan Cina nih, apakah dia nggak tahu? Apa namanya, Feng Shui atau? Itu kan kita nggak tahu ya. Bukan Feng Shui ya? Cuman zaman itu saya nggak tahu bang ya, zaman itu saya nggak tahu. Bahkan sampai sekarang aja saya tanya sama temen-temen yang masih kerja di situ, gitu. Itu emang masih tetap nggak ada, angka itu, masih nggak ada. Dan kalau sekarang setelah saya nonton YouTube, baca Google, ternyata emang bukan di situ aja bang. Di daerah mana juga ada hotel yang angka 13 itu katanya emang nggak ada. Kenapa ya? Mungkin teman-teman semua yang bisa nerawang nggak ganjil lah, 1 juga ganjil, 5 ganjil. Ya kan misalnya 315 kan ganjil juga kan gitu kan. 317 ya ganjil juga. Kenapa angka 313 nggak ada gitu? Oke. Nah terus kemudian bang, kenapa di ruangan 102 nggak boleh dibuka? Kalau 102 nggak boleh dibuka, saya kurang tahu juga bang ya. Cuma kalau dengar dari leader saya itu, jadi si yang punya tempat itu kayaknya dia punya orang kepercayaan yang tahu. Jadi si bosnya itu nyaranin sama nyuruh anak buahnya untuk 102 itu nggak boleh dipakai dan nggak boleh dibuka. Kalau di karaoke. Kalau 313 kan nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau 102 ada, tapi nggak boleh dibuka dan nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai itu. Sempet Bang Hamid masuk situ kan? Saya nggak pernah. Yang sempat yang kan ada yang buka tuh. Iya. Yang anak baru. Akhirnya angin itu kan yang keluar tuh ya. Iya. Oh, berarti emang karena pantangannya gitu, Bang Hamid selama situ nggak pernah buka itu tuh ya, 102 itu. Oke, apakah mungkin tuh sama kayak ruangan lainnya gitu, ada isinya, ada propertinya gitu menurut Cari yang... Sama bang. Oh sama? Sama, karena kan gini bang, waktu pas pengerjaan itu, pas di pengerjaan itu tuh pengerjaannya sama, ada mejanya, bangkunya, segala macam. Sama ruangan-ruangan lain lah gitu ya? Sama. Oh, tapi nggak tahu kenapa ini nggak boleh dibuka gitu ya? Nah itu juga, mungkin ada juga rumah yang satu ruangan nggak boleh dibuka, kan ada juga tuh begitu kan. Oke, nah terus kemudian nih bang, apa sih gaun merah itu dari ruangan 71 tuh? Nah itu saya kurang tahu, karena ya kejadian horor di karaoke itu nggak banyak tahu si leader yang di resto, suaminya teman saya, ya kan, tentang si makhluk-makhluk yang gaun merah ini. Tapi dia cerita di room 70 berapa, itu antara 71 atau 72, itu ada satu ruangan full merah. Ada satungannya room full merah. Tadi abang coba ceritakan tuh ya? Iya. Ini warna merah, ini warna merah, ini warna merah, merah. Dan yang jahil, yang si gaun merah itu, yang nyerupain. Keskip juga tadi sebenarnya ada tamu yang minta cewek yang gaun merah. Jadi pas dia masuk, dia lihat cewek cantik banget pakai gaunnya warna merah. Cantik banget. Ada sih PL yang pakai gaun merah itu, tapi pas dikontesin si kontes itu apa sih bang? Si kontes itu kayak ini bang. Jadi setiap mami kan punya anak buah si pemandu lagu ini bang. Kontes itu misalkan saya pengen ditemenin sama anak buah mami ini dong. Nanti si mami ini bawa loh bang, anak buahnya bang, dikontesin. Misalkan abang pengen ditemenin sama yang ini, gitu. Itu namanya kontes bang. Nanti banyak tuh cewek-cewek masuk ke ruangan. Kita milih mau ditemenin nyanyi sama siapa gitu. Oh, jadi di bawah nih para PL, jebret. Milih deh tuh kita. Kita milih. Katalog. Kalau. Itu gimana kontes? Bang. Ini tadi pas kita kontes apa? Sebenarnya kontes. Kalau bahasa kita katalog, lo mau nyari yang mana deh gitu ya. Gitu. Makanya gue ngelek tadi kontes apa ya gitu kan. Ternyata itu istilahnya kayak gitu ya di sana mah ya. Iya. Nah ternyata pas dia minta yang pakai gaun merah itu, katanya pakai baju merah itu, dikontesin ada 2 orang yang pakai baju merah itu. Tapi ceweknya bukan 2 orang itu. Nggak tahu siapa itu. Nah itu yang sempat jadi pertanyaan waktu itu. Si maminya cerita-cerita gosip-gosip gitu kan, kedengeran sama waiters sama anak-anak yang lain gitu, karyawan. Jadi ada tamu kekeh minta cewek yang pakai gaun merah yang dia lihat tadi dekat kamar mandi. Tapi nyatanya kata suami nggak ada. Gitu ya. Oke, kalau gitu gue aja yang pakai gaun merah. Nyambok kerjaan gue aja nih. Lagian aneh kan. Udah tahu nih tinggal closing doang. Lo pakai nama efek lagi gitu kan. Oke, jadi
seperti itu teman-teman semua pengalaman dari Bang Abed yang dimana itu jadi misteri juga Bang ya, kenapa 313 nggak ada, terus kenapa 102 juga nggak bisa dibuka, terus apakah si gaun merah ini dari ruangan 71, terus apakah mungkin ada kejadian-kejadian lain di tempat tersebut gitu kan. Oh tapi satu lagi Bang, menurut Bang Abed selama kerja di situ selama 11 bulan katakanlah kayak gitu ya, ruangan mana yang menurut Bang Abed itu serem? Kalau menurut saya di lantai 1 sama di lantai 3 itu. Lantai 1 tuh 102, depan 0102. Itu. Oh, kalau lantai Tapi 3-nya? kalau menurut saya kalau yang paling horor, yang paling serem itu di lantai 1 Bang. Karena lantai 1 itu bener-bener lorong. Dan itu dia berdekatan dengan tempat spa itu. Oh. Jadi dia lorong gitu Bang. Jadi kita tuh nunggu tuh begini nih. Ini tangga mau turun ke lantai 1. Kita tuh nunggu tuh gini Bang. Diem aja gini. Dan kita tuh ngeliat lorong ke sono. Lorong gitu. Kita di ini kan lampunya kan kalau tempat gitu kan remang-remang kan. Iya, cuma orang dikit doang gitu ya, di dikit doang. spot-spotnya, spotlight gitu ya. Oke, berarti di lantai 1 justru ya. Paling serem itu. Biasanya kan ada di, mungkin karena lantai 3 jarang kepake gitu kan. Tapi ternyata lebih satu karena situasi kayak lorong gitu Kayak ya, lorong, spotlight gitu. Oke, sebelum ditutup nih, Bang Abed nih, kira-kira Bang Abed punya pesan nggak Bang untuk teman-teman semua nih Bang? Pesan-pesannya untuk teman-teman apa ya pokoknya kalau kita kerja mau dimanapun kita kerja ya ke tempat baru, tempat yang baru kita datengin tuh harusnya kita numpang-numpang lah, permisi gitu kan, kita kan nggak tahu Bang. Kan yang kita kelihatan kan cuman kita aja, tapi kan ada juga sosok yang nggak kelihatan yang emang mungkin dia udah menghuni tempat itu tuh udah lama. Kayak yang di tempat itu kan sebenarnya kan bukan bawaan orang, emang tempat itu emang udah angkat dari awal. Dari awal yang tadi Bang Abed ceritakan itu ya. Dan bisa jadi kan kenapa ada kamar 70 itu bisa jadi ada syaratnya. Kalau mau bukan tempat itu sediain 2 kamar. Bisa jadi, ya Bang. Kayak gitu kan. Nah, pesan-pesannya paling itu sih buat teman-teman. Kalau kita mau kemanapun kita pergi, kita kerja dimanapun, kita harus selalu ingat permisi, baca doa atau apa gitu kan. Izin lah gitu. Mau bagaimanapun juga kan mereka tuh lebih lama, lebih duluan mereka dibanding kita kan. Ya yang penting gitu. Ya saling apa ya, bukan yang saling ya, tapi kayak hidup kita emang selain kayak ada kehidupan kita, ada kehidupan lain. Ada kehidupan lain. Ya bilang jin itu karena jin kan emang ada gitu kan, tapi nggak tahu wujudnya seperti apa gitu kan. Oke. Terima kasih sekali lagi nih Bang Abed nih udah mampir lagi kemari gitu kan, membagikan pengalaman cukup menarik juga gitu kan. Jadi gue tahu istilah-istilah kontes dan bengkak gitu. Emang itu konten yang benar. Dan bengkak juga ya, untung nggak kunyit tuh. Banyak Bang, banyak cerita lucu sebenarnya Bang. Di horor itu ada lucunya. Lucunya itu saya pernah bulan puasa tetap buka. Sempat puasa buka nih, biasalah Bang, namanya tempat kami itu ada rock and rollnya nih. Iya. Itu saya pernah ngegiring Bang, itu ratusan PL itu ke lantai 1. Semua room semua ditutup karena ada razia waktu itu. Saya ngegiring mereka udah kayak ini Bang. Udah kayak suara semut tau nggak? Udah kayak bebek. Itu pakai heels semua. Heels semua. Iya. Udah kayak tentara. Oke, ya udah. Karena udah sejam lebih nih nggak berasa gitu kan. Ya mungkin gue tutup dulu Bang ya videonya Bang ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Abed ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau kerja di tempat karaoke ataupun di hotel ataupun yang lainnya gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Abed, thank you Bang ya. Oke, Bang, makasih Bang. Bungkus.